Shalom, sahabat setia BSDD dimanapun berada. Semoga dalam keadaan sehat dan sukacita. Pada pagi ini kita patut bersyukur atas kebaikan Tuhan yang tak terhingga dan tak terduga. Renungan yang menjadi penyemangat bagi kita terambil dari Filipi pasal 2 ayat yang ke-17 yang berkata, "Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu akan bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian." Di sini saya memberi tema kecil ialah sebuah alasan untuk tersenyum. Ada pujian yang mengatakan, "Senyumlah, syukuri hidupmu, tunjukkan pada dunia bahwa kau mampu. Masih banyak yang lebih susah di hidupnya. Jadilah tetap syukuri hidupmu." Luar biasa lantunan lagu ini yang ditulis oleh seorang penyair, di manakah ia menggambarkan dirinya dalam dirinya ketika tersenyum, menggambarkan ia mensyukuri atas kebaikan Tuhan yang tak terhingga dan tak terduga di dalam dirinya. Sukacita itu memang membuat orang ingin tahu apa rahasia kita. Namun sukacita bukanlah merupakan rahasia bagi orang Kristen yang percaya. Ketika kita memilih untuk bertumbuh lebih dekat kepada Allah, tinggal dalam karakter dan ketetapannya, sukacita akan ditumpahkan ke dalam hidup kita sehingga orang lain tidak dapat berbuat apa-apa selain memperhatikannya. Apakah kita ingin menjadi seorang yang penuh sukacita? Pertanyaan ini begitu konyol, bukan? Kita ingin hidup di atas semua persoalan-persoalan kita, atau memiliki sikap yang sangat baik, atau banyak tertawa. Namun sukacita melampaui semua hal itu. Mari kita pelajari dari firman Tuhan mengenai aspek yang menarik tentang sukacita pada hari ini. Yang pertama, sukacita adalah buah-buah dari Roh Kudus, lebih dari sekedar perilaku yang hebat atau semangat pantang menyerah. Sukacita berasal dari Allah. Sukacita kita bertambah seiring kedekatan kita dengan Kristus. Dan ketika dosa menjauhkan kita dari hubungan tersebut, dosa juga merampas sukacita kita. Lalu poin yang kedua, sukacita tidak bergantung pada keadaan. Paulus menulis surat yang sering kali disebut orang-orang Filipi sebagai buku sukacita. Dari sel penjara, ia dikritik, dibuat lelah dan tidak mengerti. Namun dibandingkan membiarkan keadaannya yang mengerikan itu menghambat firman Tuhan dan Roh Kudus, seperti yang disebut dalam kitab Markus pasal 4 ayat yang ke-19. Sahabat dapat membukanya di dalam Alkitab. Paulus memilih untuk berfokus pada sukacita akan pengenalan tentang Kristus. Lalu poin yang ketiga, sukacita adalah sebuah pilihan. Sahabatku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Apabila kamu jatuh dalam pelbagai percobaan, beginilah kenyataannya. Bacalah dengan hati-hati. Pencobaan-pencobaan yang menyakitkan dalam hidup memang tidak mengembirakan. Namun kita berjalan melaluinya. Kita harus dipenuhi dengan sukacita. Mengapa? Karena Allah yang baik sedang bertumbuh di dalam kita, dan dalam situasi tersebut kita dapat mengalami sukacita yang sejati. Ketika kita berada dalam badai yang paling menakutkan, kita mengisi hati dan pikiran kita dengan kebenaran tentang Allah. Sukacita menjadi jalinan antara kita dan Allah.
sehingga orang lain tidak dapat berbuat apa-apa selain melihatnya. Ini adalah kehidupan bersama Allah yang melebihi batas kehidupan kita dan mengalir kepada kehidupan orang lain. Ketika kita mempercayai Kristus dengan segenap kehidupan kita, kita akan mengalami hidup dalam sukacita dan kelimpahan yang besar. Dan hal itu tidak dapat berbuat apa-apa selain memberi kita alasan untuk selalu tersenyum. Kiranya melalui refleksi renungan pada hari ini, kita tetap kuat dan dimampukan sebesar dan sekecil apapun masalah dan pergumulan di dalam kehidupan kita, kita tetap kuat. Kita selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita, selalu tersenyum. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Shalom. Mari kita berdoa. Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan atas kebaikan cinta dan pemeliharaanmu kepada tiap-tiap pribadi kami. Di kesempatan yang indah ini Tuhan, kami telah diperdengarkan oleh sabda firman-Mu. Kiranya firman-Mu itu tidak berlalu begitu saja, melainkan rema Engkau meteraikan di dalam hati dan pikiran kami, agar dapat menjadi suluh dan terang di dalam kehidupan kami. Engkau sungguh baik dan teramat baik bagi kehidupan kami Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh warga jemaat-Mu yang mendengarkan renungan-Mu pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan tetap memberikan kami kesehatan, kekuatan, hikmat, akal budi, kepandaian, kepintaran, bahkan panjang umur yang selalu Tuhan ungkapkan dan berikan kepada kami. Berkati Tuhan setiap usaha dan pekerjaan kami. Kiranya apa yang kami kerjakan dan lakukan sesuai dengan porsi kami, sesuai dengan talenta kami yang telah Tuhan anugerahkan dan titipkan kepada tiap-tiap pribadi kami. Kiranya kami tetap selalu bersyukur atas kebaikan Tuhan yang tak terhingga dan tak terduga yang kami rasakan pada saat ini dan seterusnya. Kami menyerahkan hidup sentori kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang percaya katakan amin.